Halo semuanya, welcome back lagi ya di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa nih, di video ini saya akan membahas 10 saham yang teman-teman udah pilih di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bagi yang ingin sahamnya untuk dianalisa di sini, maka jangan lupa requestnya di grup Telegram. Linknya udah saya kasih ya di deskripsi di bawah. Jadi teman-teman tinggal klik aja dan langsung join. Stay tune sampai akhir video karena nanti saya juga akan share lagi beberapa saham yang udah masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan teman-teman beruntung nih besok bisa mendapatkan saham-saham yang profit ya. Disclaimer juga, jadi semua saham yang saya analisa di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget ya. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri dan jika dirasa bermanfaat maka jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share supaya teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Kita mulai sekarang. Saya akan share screen dan kayak biasa ya, kita akan cek dulu kompositnya tuh bagaimana. Dan kita akan cek juga foreign flow-nya dari komposit kita. Nah, jadi kemarin, jadi memang benar ya, komposit kita nutup gap, habis itu dia mantul kembali. Di sini kemarin dia ada support juga sih di sini. Agak turunan dikit. Nah, di sini ya. Sini area supportnya, dia mantul, dia tutup gap lalu mantul. Sekarang dia lagi mau testing ATH-nya atau all time high-nya di 6874. Mudah-mudahan sih tetap akan naik ya. At least sampai bulan Februari ini berakhir. Ini udah tanggal berapa ya? Udah pertengahan Februari ya. Hati-hati, prepare kalau misalnya sewaktu-waktu indeksnya berubah arah. Kalau saat ini sih masih oke, momentumnya masih meningkat. Dan masih di atas, dia kembali ke atas garis win line ya. Coba kita cek juga foreign flow-nya itu seperti apa. Foreign flow-nya sih masih ada. Ini juga masih oke. Kalau secara price action, secara trend, indeks kita tuh lagi sideways ya. Di area sini lagi konsolidasi. Nah, jadi akan seperti ini nih. Dia sideways, nah mungkin ini juga akan sideways juga di area sini. Antara dia akan breakout atau dia malah breakdown. Jadi kalau breakdown kembali di bawah support yang ini, dia kembali ke bawah 6699, jadi tidak oke ya. Artinya percobaannya untuk menjadi uptrend ini tidak berhasil nih. Artinya dia akan kembali bergerak di area yang sebelah sini. Nah, jadi nanti kita harus pantau lagi kembali ya kondisi indeks kita tuh seperti apa. Sejauh ini sih foreign flow-nya masih ada. Saham pertama yang teman-teman request ini saya catat, sudah saya catat nih, GJTL. Ya. GJTL kita cek juga foreign flow-nya GJTL dan hak-haknya ya GJTL. Chart yang saya pakai di sini itu adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi toolsnya itu sebenarnya banyak banget. Cuma 3 chart ini yang paling sering saya pakai. Jadi chart WIN ini mewakili technical analisa. Kalau yang SD ini supply and demand ya. Dia ada foreign flow-nya di paling bawah nih NBSA, net buy sell asing. Jadi kita cek juga foreign flow-nya. Dan yang terakhir ini HKQ mewakili action-nya dari Bandar. Kalau Bandar mau naikin dia pasti akan HK terus. Yang ada di over ya, jadi akan kelihatan di hak ini. Kalau yang buangan, dia pasti akan haki atau enggak cuma Bandar ya, retail juga. Pokoknya intinya ada action-nya. Action-nya di haki atau di HK itu akan terbaca di sini. Juga ada frekuensi analyzer. Frekuensi analyzer yang sini, ini kepake banget kalau kita mau fast trading, terutama digunakan di 5 menitan ya. Jadi kalau untuk chart daily, frekuensi analyzer ini nggak begitu efektif. Akan lebih oke lagi kalau kita gunakan di 5 menit aja. Nah, kita masuk ke analisanya untuk si GJTL ini. GJTL dia cukup menarik ya, karena dia breakout dari downtrend line. Sayangnya GJTL ini tidak begitu liquid. Ya, transaksinya hari ini 1,7 miliar. Rata-rata transaksinya di 1 miliaran juga nih, 1,48 miliar. Jadi nggak terlalu liquid. Biasanya kalau begini ya tergantung Bandar nih. Bandar kalau mau naikin agak mudah sekali naikin, tapi turunnya juga gampang karena dia tidak liquid.
Oke, momentumnya sih lumayan. Dia juga berada di atas garis winline, tapi dia kepentok lagi testing resist nih ya, resist 685. Kalau dia tidak berhasil breakout, artinya dia akan kembali ke bawah, dia akan testing supportnya lagi. Supportnya di 650, 645, dan ada garis winline juga nih di 645-nya. Ini karena di testing, biasanya kalau saham itu mau testing, dia akan bergerak sideways nih, konsolidasi dulu, dia akan tes lagi, tes lagi, tes lagi. Kalau gagal, maka artinya dia akan bergerak ke bawah. Tapi kalau dites beberapa kali dan berhasil, maka kemungkinan besar gerakannya akan ke atas ya. Resist selanjutnya yaitu 700-720. Nah, jadi kita harus lihat lagi pergerakan candle gimana. Kalau sudah punya, terutama sudah entry-nya dari sejak bawah, maka ya tinggal pasang trailing stop ya. Atau mau taking profit dulu sebagian, karena ini di area resist, itu lebih oke lagi. Nanti sisanya, kalau misalnya dia malah balik ke bawah, jadi ini juga menjadi support ya, harga low-nya dia 660. 660 itu adalah supportnya. Artinya kalau dia closing di bawah 660, dia akan kembali ke 650, 645 nih. Dia akan testing support yang di bawahnya. Selama itu mungkin kemungkinan sih dia akan sideways dulu ya, konsolidasi dulu. Kalau berhasil breakout, closing di atas 685, maka oke banget. Dia akan kembali testing resist yang di atasnya. Coba kita lihat. Oh, tapi karena ini masih downtrend, major trend ini sepertinya downtrend sih ya. Untuk si GJTL ini dia masih di bawah EMA 200, jadi usahakan untuk fast trading aja sih kalau bisa. Kita cek ada foreign flow nggak? Foreign flow-nya nggak ada ya, karena datar nggak ada hijau-hijau. Kalau misalnya ada foreign flow, dia pasti akan ada hijau-hijau dan grafik warna abu-abunya meningkat. Ini nggak ada. Untuk HKQ juga merah dan terus menurun, jadi kurang oke. Yang bagus adalah hijau-hijau dan semakin menanjak. Selanjutnya ada BGTG. BGTG ini juga kemarin itu memang ada indikasi ada potensi menjadi pola double bottom ya. Tapi kelihatannya ini belum mampu lewat resist ini nih. Ini ada resist 298 dan area support 264 sampai 256, dan dia sekarang ini lagi sideways untuk si BGTG. Dia lagi sideways di area sini. Karena sideways ya mungkin mendingan tektokin aja ya, buy on support, sell on resist. Momentumnya tapi agak melemah nih. Ini momentumnya agak melemah, jadi kalau bisa sih SOS saja. Mudah-mudahan teman-teman sudah ada yang SOS ya. Ini karena kemarin kan dia bahkan sempat testing lagi 298-nya, cuma memang nggak berhasil closing di atas ya, malah closing di bawah. Hari ini open gap up, tapi closing lagi di bawah gitu. Jadi ini agak kurang oke sebenarnya, terutama kalau dia breakdown dari low-nya ini nih. Ini low-nya pakai ini aja ya. Ini ada support trend juga yaitu 248. Jadi kalau ada closing-nya di bawah situ maka tidak oke lagi. Artinya double bottom-nya ini gagal dan dia akan kembali ke bawah, ke support yang di bawah. Jadi tadi udah saya mention supportnya 264, 256 dan 248 itu yang garis ini ya. Ini angkanya tuh yang di sini. Kalau ini garisnya angkanya tuh yang di sini. Jadi ini support trend, ini resist trend. Resistnya 298, dia harus berhasil closing di atas itu dulu baru oke. Resist selanjutnya 314, 338. Ini momentumnya agak melemah. Coba kita lihat foreign flow. Foreign flow juga nggak ada ya. Tidak ada foreign flow-nya. HKQ juga jadi kurang oke nih. Jadi nggak oke. BGTG. Bagi yang baru mau entry, maka saran saya sih wait and see dulu aja ya. Karena candle-nya agak kurang oke nih. Sideway-nya terlalu gimana gitu. Mendingan pilih saham-saham lain yang lebih menarik. Oke. Next, WSKT. WSKT. Nah, konstruksi kayaknya lebih menarik nih. Cuma di antara WSKT, saya sih pribadi lebih pilih misalnya ADI, PTPP, atau Wika ya dibanding dengan WSKT. Coba lihat. Oke, WSKT
Dia di bawah, dia kembali ke bawah garis win line. Momentumnya juga agak melemah, sebenarnya agak kurang oke ya. Walaupun tadi sempat saya lihat kelihatan sebentar bahwa ada foreign flow, tapi kita utamakan price action dulu nih. Walaupun ada yang akumulasi ya, kita nggak tahu dia akan dibawa turun seberapa gitu. Kalau asing kan duitnya banyak, dia mau akumulasi, setiap turun dia mau beli pun dia bisa sanggup. Tapi kalau kita sebagai retail kan mungkin budget kita nggak segitu banyak ya, kecuali teman-teman mungkin ada yang budgetnya besar, unlimited, mau akumulasi di bawah, dia setiap turun akumulasi ikutin stylenya asing ya silakan. Nah tapi kan kalau menurut saya sih lebih wise kalau teman-teman mengikuti price action aja, mau dia akumulasi ataupun enggak, tetap kita utamakan adalah price action. Moga-moga sih ya dia tertahan di sini. Kalau tertahan di sini, dia kembali testing sini dan breakout berarti oke. Karena ini kelihatannya lagi mau dibentuk begini, tapi entah apakah ini valid atau enggak, kita nggak tahu ya. Tadi saya juga sempat lihat sih di Wika memang ada pattern itu. Adi kayaknya juga ada ya. Semuanya menunjukkan pola-polanya inverted head and shoulder. Jadi pilih salah satu aja yang mana yang teman-teman lebih seret. Walaupun USKT BUMN, tapi bisa juga ya yang lain yang jalan gitu. Jadi pilih aja salah satu, jangan semuanya diambil karena nanti malah terjebak semuanya. Pilih salah satu, ingat ya. Selama dia tahan di sini maka oke. Itu berapa tuh low-nya? 605. Jadi selama dia tidak membuat new low, 605 selama dia tidak jebol dari 605 itu masih oke ya. Jadi kalau dia konsol-konsol di sini lalu kembali naik, apalagi dia breakout itu oke. Kalau mau aman maka menunggu aja konfirmasi yaitu ketika dia breakout. Terutama breakoutnya dengan volume. Kalau nggak dengan volume artinya jangan-jangan false breakout doang. Oke. Resistnya di itu 695 tapi closing di atas 680 harusnya sih sudah oke ya. 680 itu yang sini, 695 itu yang di sini. Jadi seharusnya kalau body candle-nya berhasil closing di atas 680 aja, itu sudah cukup menarik. 680 tadi ya, sama 695. 695. Ini sudah oke. Coba kita cek foreign flow-nya sih ada. Tapi ya itu, tetap kita utamakan adalah price action. Dan pilih salah satu ya. Kakinya sih nggak oke. Takutnya banyak yang nyangkut. Jadi begitu mau naik, diguyur. Mau naik, diguyur. Takutnya itu doang sih. Karena banyak yang nyangkut. WSKT. Oke, WSKT sudah. Lalu Indi. Kita cek juga kakinya Indi. Batu barangnya yang bagus. Si Do itu ya. Yang lain nggak begitu jalan sih. Oke, untuk Indi, candle-nya hari ini sih agak kurang enak ya, karena momentumnya melemah dan dia breakdown dari support yang di 2100. Dia lagi ada support lagi sih, ini support trend line-nya, jadi mudah-mudahan besok sih mantul ya. Nah, tapi kita harus lihat lagi besok. Untuk teman-teman yang sudah punya, mudah-mudahan tadi sudah exit. Kalau belum exit, maka wait and see dulu besok, barangkali dia akan mantul. Kalau baru mau entry, juga wait and see dulu. Ini kalau breakdown lagi, artinya tidak oke nih. Kemungkinan dia akan ke sini, atau bahkan malah ke sebelah sini ya. Jadi wait and see dulu, jangan terlalu cepat ngambil action. Kita harus lihat dulu pergerakan dia besok seperti apa. Karena candle bearish, volumenya sih di bawah rata-rata ya. Tapi kita lihat dulu besok untuk kepastiannya nih. Supportnya, dia lagi di support, yaitu ini support trendnya kita buletin aja 2010 ya. Resist maka 2100 menjadi resist dan 2200 ini juga area resist. Support di bawahnya lagi di sebelah sini. Sebentar. Untuk resist untuk supportnya ya, sebentar ya. Indi yaitu 1950.
1950. Itu adalah area supportnya. Coba kita lihat foreign flow-nya. Soalnya momentumnya melemah tuh, jadi masih memungkinkan untuk koreksi. Nih foreign flow-nya sih biasa-biasa aja ya, nggak gimana-gimana banget. Ini mulai mendatar. Apalagi kalau ini jadi double top, maka akan koreksinya lumayan nih. Coba kita lihat kakinya juga agak kurang oke. Masih belum oke. Jadi watch out kalau yang punya Indi. Jangan lupa pasang trailing stop, oke? Next, setelah Indi, sebentar. Aku coba cek dulu untuk si Indi apakah Oke. Next, setelah Indi, kita lanjut ya. Tadi sudah, teman-teman harus watch out ini, pasang trailing stop ini jangan lupa. Selanjutnya ada ASI. ASII ini masih belum ada momentum juga nih, dan dia belum berhasil breakout ya dari downtrend line-nya. Jadi ASI ini akan lebih bagus kalau dia sudah breakout. Kalau belum breakout artinya dia masih ada potensi akan sideway dulu atau malah melanjutkan channel downtrend line-nya itu. Gitu ya. Jadi walaupun di sini ada perbaikan momentum, perbaikan tren momentum, tapi hanya valid kalau dia breakout. Kalau dia nggak breakout, kemungkinan mau lanjut turun lagi. Karena bisa aja begitu ya. Dia akan turun terus sampai nanti akhirnya breakout baru meledak. Gitu. Ini ada MA 200 sih, jadi mudah-mudahan tertahan di sana. Tapi kalau breakdown, ini karena waktu itu juga begitu ya, dia tertahan gitu lama, tapi akhirnya breakdown dan dibalas dengan satu candle bullish. Jadi hati-hati, memang lagi on support selanjutnya kembali ke area low-nya mereka ya. Ini ada support juga sih di 5325 dan area low yang terakhir tempat mantulnya itu di 5250 sampai 5300. 5250 sampai 5300. Itu juga menjadi support 5325, 5300 dan 5250. Kalau ingin spekulatif buy, artinya ingin trading di saham yang downtrend seperti ini, maka hanya memanfaatkan pantulannya ya. Jadi buy di sini, sell di area sini. Di sini buy, di sini sell. Nanti dia turun lagi, bisa teman-teman buy, lalu ketika dia mantul naik itu di sell ya. Cuma kalau saya pribadi sih saya lebih tertarik dengan saham-saham yang trennya tuh naik. Jadi jelas gitu. Kita mau buy high, sell high masih oke daripada ini. Kita nggak tahu dia akan dibawa turun seberapa dalam ya. Jadi kalau swinger seperti saya, maka biasanya akan memilih saham-saham yang naik. Karena kita swingnya swing naik dong. Masa kita mau swingnya swing turun gitu kan. Nah, oke. Jadi hanya akan oke kalau breakout. Karena IMJS-nya udah terbang waktu itu ya, jadi moga-moga sektor mobil-mobilnya ikutan terbang. Tapi kalau catatannya hanya kalau si ASII-nya breakout. Jadi dia perlu breakout dari sini nih, 5625 area resist. Tadi supportnya udah saya info, kalau ini breakout maka berpotensi ke 5875 atau sampai 6050. Ini selama belum breakout maka belum oke ya. Foreign flow-nya sih ada, tapi nggak terlalu gimana-gimana banget, nggak semasif yang di sini. Yang ini datar-datar aja. Ini bisa juga jadi begini ya. Ya, hanya akan oke kalau dia breakout. Kalau nggak dia akan swing dulu turun. Nah, nungguin swing turunnya itu yang lumayan bikin capek. Kakinya sih masih datar-datar juga ya secara grafik, yang warna hitamnya itu juga datar-datar aja. Jadi belum ada yang oke-oke banget. Next, setelah ASI ada Cepin. Cepin. Untuk Cepin, lagi on support. Di sini ada support 5750 atau di sini juga bisa menjadi support ya.
Tapi jangan sampai breakdown lagi. Kalau breakdown lagi jadinya jelek tuh. 5.700 itu low, benar-benar low, dan nggak boleh bikin low lagi. Kalau bikin low lagi maka jadinya jelek banget. Artinya dia bikin new low ya. 5.700. Kalau geser ke weekly sih ada 5.625. Tuh kalau yang ingin bottom-bottom fishing ya silakan spekulatif, jangan lupa money manajemennya ya. Dan disiplin, kalau misalnya sampai jebol maka sebaiknya exit dulu. Support resist di 5875 ini garis win. Di sini juga 5950, 6050 dan 6125 untuk cepit. Tren besarnya juga masih nggak oke-oke amat ya. Untuk cepin ini momentumnya sih ada perbaikan lagi nih. Lebih bagus kalau dia mulai mengecil kali ya. Jadi lebih oke. Kalau mau spekulatif silakan. Untuk fast trading aja ya, karena ini trennya sebetulnya belum trend up dan dia masih di bawah MA200 juga. Nih MA200-nya ini masih belum oke. Coba kita lihat foreign flow-nya sih ada ya. Tapi gerakannya nggak searah. Jadi ya kita nggak bisa ngeliatin foreign flow-nya, nggak bisa dijadikan patokan gitu. Jadi kita nggak bisa berharap pada foreign flow-nya. Yang lebih oke ketika naiknya searah. Cuma ini kan price action-nya ke bawah, walaupun ininya naik gitu ya. Yang bagus adalah ketika dia naik ini sebenarnya sih sempat mengikuti nih, ketika dia naik ada foreign flow, tapi ini harganya di bawah turun, maka kita utamakan adalah price action-nya dulu. Jadi seharusnya ini sudah cut loss di sini. Kalau nggak salah udah saya share, udah sempat saya bahas ini ya, saham yang sama, Cepin juga, dan saya persis ngejelasinnya juga sama seperti itu. Saya lupa di YouTube tanggal berapa, sampai lupa saya. Ya intinya seperti itu. Masih sama juga penjelasan saya bahwa dia akan testing area-area support, yang mau spekulatif silakan. Tapi kalau breakdown maka sebaiknya exit-nya ada 5.700 tuh ya. Untuk foreign flow-nya tidak bisa dijadikan patokan karena gerakannya tidak searah. Ini harganya turun, ininya naik. Kecuali dia nanti mantul. Tunggu pantulan dulu aja sampai dia breakout dari downtrend line yang di sini, maka teman-teman spekulatif buy. Ada potensi dia bisa ke area sini nih, area resist, yaitu di 6.100-an. Jadi mudah-mudahan dia kayak gini nih, turun terus mantul ke area sini. Jadi ini ke sini, ini ke sini. Tuh ya. Jangan lupa untuk taking profit karena masih downtrend sebetulnya. Dia di bawah MA200, jadi secara majornya juga masih downtrend. HKK juga tidak ada yang menarik, masih merah-merah. Next, saham TGRA. TGRA. Kita cek HKK-nya. TGRA. TGRA sahamnya tidak liquid, maka jangan heran ya, gampang dinaikin, gampang juga diturunin. Untuk saham-saham seperti ini biasanya volatil dan high risk. Buat teman-teman yang baru ingin entry, apalagi baru belajar, maka jangan. Cari saham yang lebih liquid, minimal sekitar 3 miliar masih oke lah ya. 3, kalau lebih bagus lagi di atas 5 miliar. Support 77, ini juga menjadi support. Berapa tuh? 71 kah? Sebentar ya, saya cek dulu tergeraknya. Angka pastinya di ekornya itu. Betul, 71 ya ekornya itu. Jadi itu support. Kalau dia bikin new low lagi di bawah 71, maka jadi tidak oke, dia bikin new low. Ini sih ada support sih 70 ya, support trennya. Momentumnya tidak ada, jadi kemungkinan akan bergerak sideways, cuma sideways-nya juga lumayan lebar nih. Dia volatil banget soalnya. Bisa sideways sebesar itu ataupun sideways-nya sebesar ini ya. Jadi untuk sideways teman-teman tektokan aja. Tadi support udah ya. Resistnya, resist di 83, 84, 86, 88, 89 berlapis tuh. Support di 77 sampai sini ya, tadi 71 itu. Ini ada foreign flow sih, tapi untuk saham-saham gorengan kayaknya foreign flow-nya
bukan foreign flow, entah foreign flow beneran, entah asing gitu ya. Intinya gerakannya juga nggak searah, jadi grafiknya menurun tapi ininya naik, jadi kita utamakan price action aja. Haki-hakinya nggak oke ya, haki-hakinya juga masih menurun terus, tidak oke, belum ada yang menarik. Untuk Tegra yang ingin trading maka fast trading aja, copet atau scalping. Ini kan saham yang puluhan ya, biasanya lebih mudah untuk di scalping, naik 1-2 tick bisa dijual. Copet aja, tektokin aja gitu. Tegra, lalu MTWI. Cek MTWI. MTWI sudah cukup jelas ya, nggak ada foreign flow-nya dan dia tidak begitu liquid. Rata-rata transaksi di 3 miliar. Momentumnya membaik sih. Ini ada perbaikan momentum ya. Ada perbaikan momentum, volumenya juga sudah mulai ada. Tapi trennya masih menurun. Ini masih ada tren turun. Jadi fast trading aja, ini juga bukan saham yang liquid. Support 155 nih kalau breakdown maka artinya ya dia akan potensi ke sini nih 132. Selama dia masih bertahan di sini masih memungkinkan untuk testing trennya ini lagi. Yaitu ya dekat area winline kali ya, winline di 170. Kalau breakout maka potensi ke 186. Ini fast trading aja si MTWI ini karena nggak begitu liquid ya, mudah dinaikin, mudah diturunin juga. Momentumnya sih perbaikan. Paling copet-copet aja. Haka-hakinya sih kelihatannya menarik ya. Ada satu, tapi masih kecil sih, nggak tinggi seperti di sini. Ini kalau tinggi kan di atas rata-rata, ini kecil di bawah rata-rata. Ya rata-ratanya itu yang garis hitam ya. Kalau mau lebih detail sebetulnya bisa pakai yang 5 menit, MTWI 5. Coba kita lihat 5 menitnya untuk si MTWI. Tuh, ini MTWI-nya transaksinya juga kurang banget ya. Kayaknya kurang oke banget nih, tiba-tiba dinaikin terus dibuang gitu. Nggak sih, kurang oke. Copet aja dah untuk si MTWI ini. Untuk teman-teman yang baru trading maka hindari ya saham-saham yang seperti ini, dengan cari saham-saham lain yang lebih liquid dan gerakannya lebih oke. Ini saya juga nggak lihat apakah bid overnya oke atau lompat-lompat nih si MTWI. Saya nggak begitu pantau saham ini soalnya. Pas trading aja. Selanjutnya adalah Aldo. Aldo saya sempat bahas juga kalau nggak salah. Oh, Aldo di Remember ya, kayaknya saya bahasnya deh. Jadi kemarin memang dia kepentok resist 1365. Momentumnya sih ada perbaikan ya, cuma candle-nya ini agak kurang enak, candle bearish dengan volumenya tuh di atas rata-rata. Jadi kemungkinan besok masih akan koreksi support 1275. Either dia akan mantul di sini atau dia malah akan ke support yang bawah ya. Ini memang breakout, tapi saham yang sudah breakout dari downtrend line belum tentu akan langsung uptrend. Bisa aja dia akan sideway. Nah, area sideway-nya seberapa nih harus lihat lagi nih pergerakan candle berikutnya. Yang sudah punya, maka jangan lupa untuk pasang trailing stop atau stop loss-nya. Mau stop loss-nya di berapa itu tergantung ya, modal masing-masing di berapa. Mau pasang stop loss di 1275, kasih toleransi 1-2% di bawahnya, jangan pas-pas, karena nanti begitu di toel, naik lagi. Jadi kasih toleransi, mau di sini boleh, toleransi di bawahnya 1-2% di bawah 1275. Kalau yang baru mau entry, maka wait and see dulu, karena kalau besok breakdown lagi, artinya dia akan testing support lagi ya, ke 1200-an. Jadi mendingan spekulatifnya di area support yang lebih bawah aja. Ini 1200-an ya, iya. Ini ada support-supportnya nih. 1200, selanjutnya 1160 untuk si Aldo. Aldo. Coba cek harga low-nya berapa itu. 1150. Ini low-nya 1150. Kalau dia sampai closing di bawah itu maka jadi jelek ya, tidak oke lagi.
Resistnya, ini karena tadi dia nggak bisa tembus 1365, maka itu menjadi resist juga. Foreign flow-nya nggak ada. Nih secara rata-rata, walaupun kemarin ada asing net buy, tapi secara ininya melemah ya, rata-ratanya malah melemah. Haka-hakinya, haka-hakinya entah apakah ini valid atau enggak, jadi kita tetap utamakan adalah price action dulu. Jadi technical duluan ya, walaupun haka-hakinya kelihatannya tuh seperti bagus gitu, tapi belum tentu valid. Karena kadang-kadang hak-hak yang seperti ini jadi hijau terlihat bagus karena bandarnya tuh sebetulnya cuma tukar-tukaran barang, sehingga kelihatannya bagus gitu. Kita utamakan technical dulu, always. Selanjutnya ada Doit. Doit ini udah jauh banget ya. Sebetulnya teman-teman tinggal pasang trailing stop aja kalau ada yang udah punya. Tapi kalau baru mau entry, maka mendingan sih buy on weakness aja nih. Untuk ini Doit ya, Doitnya cakep banget. Saya udah bahas juga, kalau salah waktu itu, dan dia foreign flow-nya juga bagus. Ini naik, naikannya sih harusnya sudah mencapai target, tapi masih mampu dan lagi testing resist 352. Supportnya ini yang terdekat 346, support selanjutnya, maka low-nya ini yang menjadi support, ini karena sebetulnya candle inside bar ya, untuk si Doit. Doit. Dia lagi inside bar, harga low-nya 326. 326. Nah, yang entry dari bawah, maka tinggal pasang trailing stop-nya sebetulnya mudah sekali, karena kalau price action itu kan candle uptrend adalah candle yang bikin higher high. Jadi kalau misalnya dia tembus dari harga low-nya, artinya dia tidak strong uptrend lagi. Gitu. Jadi bikinlah trailing stop di candle yang ini, selisihin ya, jadi jangan kena tawa langsung naik 1% di bawahnya. Jadi bikin stop loss-nya itu 1% di bawahnya. Ini khusus untuk teman-teman yang sudah punya barang dari bawah. Tapi kalau belum dan ingin entry, wait and see aja dulu. Karena risk-nya sudah besar banget. Dia jauh banget dari support ya. Supportnya ini juga adalah area support, yaitu 330. Lalu support 318, 310, ada MA 200 juga di sana. Garis win line-nya malah jauh banget, yaitu 293. Ini bulletnya sesuai dengan fraksi, momentumnya masih bagus. Secara sinyal win, ini entry sejak segitiga hijau, sudah floating profit 35,5%. Jadi tinggal pasang trailing stop aja. Resist tadi udah ya, 352, 362, 372, 382. Tuh, foreign flow-nya keren banget. Haka-hakinya masih bagus ya. Ini candle-nya banyak banget hijau-hijau dan ini walaupun merah tapi kecil gitu. Masih di bawah rata-rata. Jadi moga-moga masih ada potensi untuk naik ya. Ini ekornya juga panjang sekali di bawah. Jadi tekanan jual tapi dilawan oleh buyer. Seharusnya sih masih oke. Oke, 10 saham itu sudah 10 saham. Doit saham ke-10 yang teman-teman request. Kita masuk ke saham-saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Oke, akan saya show dulu screenernya. Ini adalah screenernya. Jadi barangkali teman-teman ada yang ingin analisa kembali sendiri saham-saham yang masuk screener ini, silakan banget. Ini screener win yang pertama ya. Yang ada tulisan buy artinya ada segitiga hijau atau sinyal beli, tapi hati-hati ya, kita harus lihat trennya dulu, jadi harus cek chartnya kembali. Kalau misalnya trennya tuh lagi sideways, kemungkinan segitiga hijaunya ini tidak valid. Jadi sifatnya hanya spekulatif, karena dia masih sideways, gerakannya kan seperti ini. Jadi dia akan muncul, ya, segitiga hijau, segitiga merah, nanti muncul lagi segitiga hijau, lalu muncul lagi segitiga merah. Maka validnya itu adalah ketika dia sudah muncul segitiga hijau, sudah ada segitiga hijaunya di atas garis win ya, dan pikselnya hijau-hijau, ini pikselnya hijau-hijau, lalu ada momentum yang semakin meningkat. Itu yang
sinyal valid. Oke? Jadi harus hati-hati. Jangan salah pilih. Yang ini screener hak kakinya, ini BEPS tidak karena nggak valid ya hak kakinya ya. Dan lain-lain tuh banyak banget. Nanti kita akan bahas nih. Saya akan pilih ya beberapa yang masuk screenernya. Ada juga screener all time high. Saya share juga deh. Juga masih ada screener untuk mencari ledakan volume atau screener saham-saham yang volumenya di atas rata-rata, itu juga ada. Juga ada screener MACD Golden Cross, juga ada screener untuk stochastic Golden Cross, juga ada screener untuk saham-saham yang di atas MA20. Ada banyak ya screenernya ya, cuma ya teman-teman bisa explore sendiri kalau udah punya akses ke tools-nya Wisdom and Invest. Bagi yang belum, jika ingin berlangganan maka silakan. Tapi kalau belum mau berlangganan, it's okay juga. Stay tune aja di YouTube ini, Wisdom and Invest. Selama saya masih bisa, saya akan terus sharing-sharing ke teman-teman. Dan semoga bermanfaat, sehingga teman-teman bisa cuan dan memutuskan untuk berlangganan ya. Mudah-mudahan. Ini all time high-nya, tapi tetap harus kembali dianalisa satu-satu. Karena screener itu sifatnya cuma membantu kita ya men-screening dari beberapa ratus saham menjadi beberapa puluh saham. Itu sebenarnya udah meringankan banget. Jadi kita nggak bisa lari dari tugas kita menganalisa satu persatu saham. Oke, nggak ada jalan singkat, tidak ada contekan ya, ada sih contekan ya kalau teman-teman mau beli stock pick. Cuma yang namanya stock pick artinya seperti membeli kucing dalam karung, karena nanti teman-teman nggak tahu ini stock pick-nya bagus beneran atau cuma di pom-pom untuk jualan. Fungsinya teman-teman belajar dan punya screener sendiri, juga punya trading system ini, trading systemnya Wisdom and Invest, berdasarkan sistem ya, berdasarkan robot gitu. Karena automatically artinya tidak ada unsur pom-pom dari siapapun, karena kita analisa berdasarkan jadi benar-benar berdasarkan sistem gitu, bukan manusianya yang memberikan ini bagus loh gitu. Harus ada dasarnya ya, harus ada alasannya kenapa bagus. All time high, nah ini MSIN pernah saya bahas di videonya yang finding saham superstock. Finding Super Performance Stock ya, yang membahas bukunya Minervini. Nah, kalau yang belum nonton silakan nonton ya untuk si MSIN ini. Lalu PSSI ini nanti nggak masuk ke listnya saya. Nggak apa-apa. Teman-teman kalau mau ini sendiri silahkan ya. Kalau mau analisa sendiri. Yang pertama kita akan bahas Becap. Becap ini sudah lama banget. Becap ini sebenarnya bagus, sayangnya dia udah kena UMA ya. Waktu itu sempat kena UMA dan udah disuspend sekali. Khawatirnya, ini saya belum lihat lagi, belum ngecek apakah si Becap ini kena UMA atau enggak. Kalau kena UMA, suspend kedua kali biasanya lebih lama. Jadi antara senang dan tidak senang ya, antara senang dan bahaya juga nih. Dia naik secara teknikal sih bagus, sideways di sini, dia breakout hari ini 20%. Harusnya teman-teman memutuskan untuk taking profit sebagian di sini, karena khawatirnya dia kalau kena UMA, at least teman-teman udah mengamankan separuh profitnya. Supportnya udah jauh banget. Ini menjadi support juga. Angkanya kita bisa gunakan yang di sini nih. Ada angkanya nih, 237 ya, dibuletin sesuai dengan fraksi. Garis winline-nya juga 215, buletin sesuai dengan fraksi. Momentumnya masih bagus. Coba kita lihat foreign flow, kayaknya mah enggak lah ya, saham gorengan soalnya. Hak kakinya nih, kemarin sempat terlihat ada buangan-buangan, tapi ternyata hari ini di-HK lagi nih ya, cukup tinggi banget, karena bar hijaunya itu di atas rata-rata. Coba kita perhatikan hak kaki 5 menitnya. Jadi untuk teman-teman yang biasanya fast trading, nggak suka nyimpenin barang, ini enak banget pakai hak kaki 5 menit. Jadi begitu ada frekuensi, misalnya kita lihat running trade nih, dia sering muncul. Kita cek dia punya chart hak kaki 5 menit. Ini untuk fast trading ya, jadi bukan pakai daily, pakainya 5 menit. Buat yang swing, jangan pakai 5 menit, karena stylenya beda. Yang 5 menit ini, frekuensi analyzer-nya bisa kita gunakan.
Jadi begitu dia lagi sideways, ada frekuensi, itu udah tanda-tanda tuh. Dan action-nya yaitu di sebelah sini. Jadi begitu ada action-nya, sudah mulai di HK, kita bisa ikutan. Ya, setiap sebelum harganya naik, biasanya selalu akan ada frekuensi. Nah, HK-nya ini membantu kita untuk melihat dia sebetulnya lagi naikin, atau dia sudah mulai banyak buangan. Gitu. Selanjutnya setelah becap, nah jadi becap ini sebetulnya masih bagus, cuma sayangnya itu ya, ada resiko kena UMA, kena suspend. Selanjutnya ada mesin. MSIN ini harusnya entry-nya adalah kemarin ketika dia breakout. Karena potensinya dia lagi mau masuk ke base 5, ini sempat saya bahas deh. Nah, di sini ya, sini dia breakout. Base 5 itu apa? Nah, itu teman-teman harus lihat itu yang kemarin. Saya ada share B1, 2, 3, sampai 5. Nah, base 5 ini kemungkinan menjadi perhentian terakhir. Artinya, udah mau mencapai finish. Paling nggak lama lagi gitu ya. Kalau masuk ke 7K, lalu dia mulai bergerak semakin volatil, range-nya semakin volatil. Nah, itu artinya dia sudah masuk ke fase distribusi. Jadi harus hati-hati. Yang punya mah tinggal pasang trailing stop ya, don't worry. Masih ada base 5-nya, nah, tinggal menunggu base 5-nya itu. Momentum masih oke, foreign flow masih ada, HKK-nya datar ya, rata-rata aja. Support, untuk supportnya kita bisa gunakan di harga yang kemarin dia breakout. Kemarin hanya berapa tuh si MSIN ini? Sebentar saya cek dulu ya. Yaitu 5.600. 5.600. Selama dia bertahan di atas itu masih oke ya. Kecuali dia breakdown, terutama dia breakdown dari garis win line, yaitu 5088, tinggal dibulutin sesuai dengan fraksinya. Selanjutnya setelah MSIN ada TRIN. Nah, TRIN ini sebetulnya saya udah lama banget lihatnya. Semoga teman-teman, untuk teman-teman member yang ikut, maka happy cuan ya untuk TRIN ini. Hari ini arah. Mudah-mudahan besok lanjut lagi. Tapi ternyata si TRIN ini ada right issue ya. Saya memutuskan untuk mungkin saya nggak akan ikut right issue-nya, jadi menjelang right issue, pokoknya saya ikut price action aja sih. Mau exit-nya kapan, saya akan exit sesuai dengan price action. Mau dia right issue kayak nggak right issue kayak, pokoknya kalau price action-nya udah jelek, maka saya akan out. Biasanya saya nggak pernah ikut-ikut yang ada corporate action begitu, karena nanti tidurnya nggak tenang lagi. Ya, ini breakout dari sini, harusnya tadi sudah bisa ikutan. Kalau teman-teman ada yang udah ikutan ataupun ikutan becap, maka jangan lupa pasang trailing stop ya. Terutama kalau becap sih sebaiknya harusnya taking profit. Ini ada foreign flow-nya. Win line-nya ada bagus, cuma jaraknya sudah sangat jauh banget ya. Yang ingin entry, ikutan entry, maka biasanya menggunakan VWAP. VWAP itu di sini. Sebelah kiri sini tuh VWAP. Entry-nya jangan jauh-jauh dari VWAP. Karena kalau entry-nya jauh dari VWAP, artinya teman-teman belinya kemungkinan kemahalan. Nah, kakinya saya nggak begitu mengikuti berdasarkan ini, karena hijau-hijau semua ya. Saat dia lagi sideways juga hijau-hijau. Jadi saya tetap mengikuti price action-nya. Kaki 5 menit. Tuh ada price action, ada ada spike ya. Ada spike, dan begitu ada pergerakan maka dia naik. Selanjutnya setelah train, ini karena trainnya arah, jadi kemungkinan besok bisa naik lagi ya. Cuma apakah dia kuat untuk naik bertahan di atas, nah itu dia pertanyaannya. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang guyur, maka teman-teman jangan lupa pasang trailing stop. Selanjutnya JSMR. JSMR ini cukup menarik. Coba sebentar. Cek weekly ya.
Tapi paling untuk fast trading aja karena dia masih downtrend ya majornya sebetulnya. Paling kita gunakan ini sebentar di sini. Nah, jadi paling sampai target resist downtrend-nya, kecuali dia bisa breakout. Kalau breakout maka oke, tinggal di hold aja, pasang trailing stop. Ini menarik karena ada perbaikan momentum, sudah mulai muncul momentum biru ya, pixel hijau-hijau, candle-nya bullish. Resist terdekat 3620, 3700, 3790 sampai MA 200 ada di dekat area 3850. Nah, itu kita bisa manfaatkan. Ini candle-nya masih bagus, tapi begitu candle-nya candle pembalikan arah, maka sebaiknya teman-teman taking profit. Walaupun ada. Nah, inilah nggak searah ya. Jadi ininya turun, ininya naik. Kalau teman-teman mau akumulasi terus, ini mau diakumulasi sampai berapa tuh? Sampai sini ya, jauh sekali. Mendingan kita entry-nya ketika sudah ada price action-nya. Ini mudah-mudahan juga menjadi double bottom kecil. Targetnya memang nggak tinggi-tinggi banget juga. Memang dia lagi di bawah downtrend line juga ya. Jadi maka kita hanya manfaatkan pantulan itu aja, kecuali dia benar-benar berhasil breakout disertai dengan volume. Haka-hakinya bagus, tapi belum serius-serius banget ya, karena kalau serius dia pasti akan semakin menanjak. Coba kita lihat next-nya untuk JSMR. Tadi supportnya belum ya, support resist belum. Support ini karena dia breakout dari downtrend line kecil, dari channel downtrend kecil, ini maka menjadi supportnya. Atau kita gunakan garis win line yaitu 3383, atau support yang di sebelah sini juga bisa ya. Ini karena kalau support win memang agak kejauhan sih. Ini harusnya menjadi support juga nih. Di sini ini menjadi support. Bentar, saya info 3.500 kalau nggak salah. Ya, 3.500 ya. 3.500 itu menjadi supportnya. Yang ini juga high-nya juga 300 berapa nih? 3480 itu menjadi area support. Kalau dia breakdown dari garis win line, artinya jadinya tidak oke lagi ya. Next, setelah JSMR ada kepik. Nah, si babi kecap ya. Kalau yang kepik ini kepik-pik babi apa ini ya? Jadi semoga teman-teman yang nggak dapat becap bisa cuan juga di saham ini ya. Saham MNC yang lain-lain sudah pada naik. Nah, si kepik ini belum rally nih. Jadi moga-moga bisa ikutan gitu. Resist 123, 125, atau bahkan 138. Support di garis win line 107, MA 200, 105. Jangan sampai breakdown dari sini. Kalau breakdown artinya jadi ya tidak oke. Jadi dia nggak boleh breakdown dari 105 ya. Momentum masih bagus. Pixel 22 hijau. Kita lihat hak kakinya. Foreign flow nggak ada. Kaki kepik. Hak kakinya sih nggak gimana-gimana banget ya. Tapi secara price action-nya bagus. Jadi candle bullish. Volumenya besar. Jadi moga-moga dia bisa ke resist-resistnya. Selanjutnya, nah kita beralih ke properti. Properti menarik ya. Tadi tren juga termasuk tuh. Rainfall-nya belum ada. Ini sudah ada sinyal momentumnya sudah meningkat tuh. Momentum meningkat, sayangnya dia di bawah MA 200 ya. Kalau Citra lebih bagus Citra. Nanti kita bahas juga Citranya. Ini ada semoga menjadi cup and handle kecil, maka targetnya mudah-mudahan ya at least dia testing MA 200 lah gitu. Support 160, 157, 155 MA2 win line-nya, bukan MA 200, sorry. 155 itu win line-nya, resist di 164, 169, 170 itu adalah resistnya.
Foreign flow tadi nggak ada, hak kakinya ya sudah mulai menarik, ada satu bar hijau di atas rata-rata, jadi moga-moga bisa serius. Next ada CTRA. Kaki, CTRA. Oke. CTRA ini juga ada momentum ya, jadi lebih menarik si Citra ini. MA200-nya tuh lagi di testing dan moga-moga bisa breakout. MA200 di ini 987 tinggal dibulutin sesuai dengan fraksinya, support 965, 950, ada garis win line juga ya. Dia udah di atas garis win line, udah ada momentum, pixelnya hijau-hijau, jadi mudah-mudahan dia bisa breakout. Kalau breakout potensi ke 1025, 1045, 1070. Ini juga moga-moga gitu ya. Oke. Selanjutnya MDLN. Tadi Citra udah ku info belum ya support resistnya? Support resist udah ya, sudah saya info, sampai lupa jadi. MDLN. Oke, kita ke MDLN. MDLN juga menarik. P1 juga menarik. Tapi MDLN ini menarik karena dia di atas MA200 ya. Momentumnya nggak begitu oke sih ya, momentumnya agak melemah. Jadi kemungkinan dia akan testing support dulu nih. Supportnya di 92, sini juga ada 86, 85. Kalau breakdown dari sini maka tidak oke. Jadi kalau breakdown 85 jadi tidak oke ya. Kenapa ini menarik? Oh tunggu, resistnya resist di 98 dan 107. Kenapa ini menarik? Karena weekly-nya, jadi chart weekly, pakai win aja deh, MDLN weekly. Foreign flow-nya nggak ada ya, langsung kelihatan. Dan hak kakinya juga sebetulnya masih belum menarik. Nah, weekly-nya itu ada potensi dia membentuk rounding bottom. Jadi moga-moga sih valid. Dengan catatan validnya itu kalau dia breakout ya, soalnya udah ada momentum, volume semakin meningkat, ini pixelnya juga hijau-hijau, jadi semoga dia breakout. Ketika breakout maka ya mudah-mudahan rewardnya sih lumayan gitu, bisa ke 150 maybe, mudah-mudahan. Tapi ini kan chart weekly, artinya satu candle satu minggu ya. Kalau dia misalnya perlu 1-2 candle untuk breakout, itu artinya 2 minggu. Maka harus sabar. Sebaiknya menunggu price action aja buat teman-teman. Kalau ada yang ingin spekulatif, maka bisa spekulatif di daily-nya. Jadi cari tick entry di daily ya, di 85. Kalau dia gagal ke 85, maka out dulu. Incar lagi nanti, atau lebih pastinya mendingan tunggu ketika dia udah breakout aja dulu. Kalau udah breakout maka lebih valid ya. Oke, ini sudah semua. Jadi itu aja kira-kira dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa ya, silakan analisa kembali sendiri risk reward-nya, atau mungkin ingin bikin PR latihan untuk analisa saham-saham lain, karena kan nggak semua saham bisa saya bahas di sini. Waktunya terbatas. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa melanjutkan menganalisa kembali sendiri dengan step-step yang tadi saya bilang. Terserah sih mau chart apa aja, pokoknya mewakili 3 hal ya. Teknikalnya dan foreign flow-nya, juga satu lagi adalah action-nya. Kalau hak kaki dan frekuensi analyzer mungkin agak sulit untuk didapatkan ya, karena chart yang tools-nya Wisdom and Invest ini memang buatan sendiri. Paling teman-teman gunakan teknikal aja juga it's okay. Kalau foreign flow mungkin masih bisa kita dapetin di mana-mana dari sekuritas, mungkin tapi tidak berupa chart ya. Kalau berupa chart mungkin di trading, bukan di trading view nggak ada. Mungkin di Stockbit itu ada. Tapi silakan, kayaknya di Stockbit juga harus berlangganan sih ya. Jadi teman-teman silakan, kalau ingin berlangganan maka silakan kontak adminnya. Adminnya juga ada, saya tulis di deskripsi di bawah ya, itu silakan. Kalau misalnya belum bisa berlangganan apa-apa, it's okay, tenang aja.
pelajari technical basic aja, it's okay. Pantau terus YouTube-nya ini, semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Thank you semuanya.